Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertuang di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah ini, yang alhamdulillah sudah kita selesaikan 18 hadis, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u asyar. Hadis yang ke-19. Ihfazillaha yahfazka. Perintah untuk menjaga Allah, sehingga dengan itu Allah pun akan menjaga kita. Ini kenapa kok iya Allah perlu dijaga? Maksudnya apa? Kita kaji bersama-sama. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abul Abbas atau Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas pamannya Rasulullah punya putra bernama Abdullah, Allah juga punya putra namanya Abbas. Jadi Abbas putra Abdullah, putranya Abbas lagi. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari saya berada di belakangnya Rasulullah, atau di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, Rasulullah bersabda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, ya, kata Kanjeng Nabi. Ya ghulam, sebutan saking sebutan yang demikian dekat, seolah antara ayah dengan anaknya. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya saya akan mengajarkan engkau beberapa kalimat yang sangat penting. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan menemui Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Seandainya engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Juga engkau seandainya hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh manusia itu berkumpul, atau suatu kelompok umat berkumpul hendak memberikan kebaikan kepadamu, memberikan kemanfaatan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan kebaikan kepadamu kecuali kebaikan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u 'ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian halnya seandainya mereka berkumpul hendak mencelakakanmu, maka sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk mencelakakanmu kecuali hal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Sudah selesai pena-penanya Allah, ya, maksudnya ini bahwa demikianlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganggu gugat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menyatakan bahwa ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ay riwayatil Imam Ahmad. Sementara di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Imam Ahmad, hadis ini isinya ya kurang lebih sama, ya.
ihfadillaha tajidahu amamaka, jagalah Allah, maka engkau akan menemui Allah, menjumpai Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraqa'i ya'rifka fi syiddah. Dekatilah Allah, kenalilah Allah pada saat engkau berada di dalam kemakmuran, di dalam situasi yang serba sejahtera, maka dengan itu Allah pun akan mengenalimu pada saat engkau mengalami kesusahan atau di masa-masa yang sangat sulit. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan juga ketahuilah bahwasanya apapun yang itu tidak berada atau tidak ada padamu, artinya itu luput daripadamu, maka sesuatu itu juga tidak akan bisa menimpamu. Sebaliknya, segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah akan menimpamu, maka juga engkau tidak akan bisa menghindar dari ketentuan Allah. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran, wa annal faraja, dan sesungguhnya jalan keluar itu berada atau bersama-sama kesempitan, dan sesungguhnya kesulitan itu membawa kemudahan, atau di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Para pemirsa rahimakumullah, baiklah kita coba ya, sebelum kita membahas ke penjelasan hadis ini kita bahas siapa sebenarnya Abdullah bin Abbas. Huwa Abdullah bin Abbas bin ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummuhu hiya Ummul Fadl bintul Harith. Beliau bernama Abdullah bin Abbas, putra pamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya seorang paman bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas memiliki putra bernama Abdullah. Berarti hubungan beliau dengan Rasulullah ini sepupu. Ibunda beliau bernama Ummul Fadl bintu Harith. Walida qabla al-hijrati bi 3 sanawatin fi sya'bi Bani Hashim. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah, yang masih memiliki nasab Bani Hashim, bangsanya Bani Hashim. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adzana wa aqama fi udhunaihi wa hannakahu. Jadi yang memberikan nama Abdullah itu adalah Rasulullah sendiri. Juga Rasulullah yang mengadzankan sekaligus mengiqamatkan di kedua telinganya Abdullah bin Abbas ini. Wa hannakahu, yang mentahnik juga adalah Rasulullah. Tahnik itu ini tradisinya orang-orang Arab ya. Jadi kalau setiap ada bayi lahir, kemudian entah itu orang tuanya atau kakeknya atau orang yang dianggap mulia di lingkungan keluarga itu mengambil 1 biji kurma, dikunyah-kunyah, kemudian setelah kunyahannya diloloskan ke bayi yang baru lahir ini. Ini tahniknya. Jadi bisa kita bayangkan yang mentahnik Abdullah adalah Rasulullah. Bagaimana tidak hebat ini si Abdullah bin Abbas ini. Kunyatuhu atau panggilannya Abul Abbas. Kannahu biha ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di annahu akbaru auladi abihi. Ya, beliau disebut dengan Abdul Abbas ini, yang memanggil begitu adalah Rasulullah, karena Abdullah bin Abbas ini merupakan putra tertua di antara anak-anaknya, yang di antara putra pamannya yang lain. Huwa min a'lami sahabati bi kitabillahi wal halali wal harami. Termasuk sahabat yang paling alim, yang paling pandai, paling mengerti tentang hukum-hukum Allah, tentang kandungan kitab-kitabnya, tentang kandungan Al-Quran, termasuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan perkara yang halal dan yang haram. Washtahara bil ilmi hatta imtala at-tariqu amama baitihi min kathratin nasi alladhina yas'aluna 'anil Qur'ani wal fiqhi wal arabiyyati. Wah, hebat ini.
Jadi sangat terkenal sekali karena seorang alim, orang yang sangat pandai, orang sangat pintar mengetahui tentang kandungan Al-Quran. Sampai-sampai jalan di depan rumah beliau ini penuh, selalu penuh dengan orang-orang berjubel. Untuk apa? Mereka untuk bertanya, meminta fatwa, meminta pendapat yang terkait dengan kandungan Al-Quran, kemudian fikih dan juga bahasa Arab. Ini orang-orang Arab saja masih mau belajar bahasa Arab. Dan bisa kita bayangkan ya, waktu itu para sahabat yang lain berduyun-duyun mendatangi. Jadi kalau di dalam rumah sudah nggak cukup, mereka sampai di perjalanan memenuhi jalan untuk meminta pandangan dan juga ilmunya Abdullah bin Abbas. Ya, seperti sekarang banyak di Indonesia orang-orang alim yang menyebarkan ilmunya untuk masyarakat. Ya, seperti yang sedang viral di tengah-tengah kita, seperti Gus Baha misalnya, alim sekali, bahkan orang-orang menyebutnya sebagai manusia Al-Quran, karena beliau memang bukan hanya hafal ya, tetapi juga paham sekali kandungan Al-Quran dari segi tafsirnya, bahkan fiqhul Qurannya, ya, fikih yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu termasuk ulama-ulama yang hebat ya, yang ada di Indonesia. Wa kana Umar bin Khattab yuhibbuhu wa yuqarribuhu wa ja'alahu min ahli syura wa kana yunadhir al-khawarij wa yantasiru alaihim. Bahkan sahabat sekelas Umar bin Khattab saja, khalifah yang kedua, itu cinta banget, I love you full lah kalau anak-anak sekarang, dengan Abdullah bin Abbas ini, saking alimnya, dan selalu mendekati Abdullah, Sayyidina Umar ini. Padahal Umar sendiri terkenal sahabatnya Rasulullah yang ilmunya juga sangat dalam, tetapi dalam banyak hal beliau juga masih mendekati dan belajar kepada Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas ini oleh Sayyidina Umar dijadikan sebagai majelis syura. Jadi kalau zaman sekarang ya bisa dibilang sebagai kalau secara kelembagaan MPR-nya lah, tapi ini lebih ke penasihatnya Sayyidina Umar. Dan juga Abdullah bin Abbas ini orang yang berani untuk berterang-terangan berhadap-hadapan dengan orang-orang Khawarij, termasuk juga mampu untuk menundukkan dan melemahkan orang-orang Khawarij ini Sayyidina Abdullah. Dan memang orang-orang Khawarij ini ternyata memang sejak lama ya, pada zaman sahabat awal itu juga sudah bibit-bibitnya sudah ada. Bahkan Rasulullah sendiri pun sudah memprediksi kelompok yang satu ini. Dan ciri-cirinya di antaranya adalah satu, orang ini selalu ngeyel. Bahkan terhadap titahnya Rasulullah sendiri, keputusannya Rasulullah pun ngeyel orang. Yang kedua, seringkali menyalahkan kelompok Islam sendiri. Ini aneh memang kelompok ini. Dengan kelompok yang lain tidak begitu peduli, tetapi dengan kelompok Islam sendiri malah suka menyalah-nyalahkan. Bahkan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat takfiri, ya, mengkafirkan yang lain. Seringkali membid'ahkan yang lain. Seringkali menganggap yang lain itu kafir, khurafat, dan segala macam. Ini kelompok-kelompok ini. Jadi kalau di zaman sekarang ada kelompok yang seperti itu, yaitu neo-Khawarij. Khawarij model baru, tapi masih ada hubungannya dengan Khawarij yang masa lalu. Ini seperti itu. Makanya kajian-kajian terkini, kelompok-kelompok seperti ISIS dan segala macamnya, itu banyak yang menyebutnya sebagai neo-Khawarij atau Khawarij gaya baru. Khawarij zaman sekarang. Dulu Abdullah bin Abbas ini terang-terangan, orang-orang begini harus dilawan, harus ditaklukkan. Ya, biasanya orang-orang ini tidak alim, orang-orang seperti ini banyak ngawurnya daripada alimnya. Nah, sifatuhu, di antara sifat yang menakjubkan dari Abdullah bin Abbas, da'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil barakati fil ilmi wal fahmi wat tafsiri wal hikmati. Rasulullah sendiri yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Abdullah bin Abbas ini dipenuhi dengan keberkahan di dalam ilmu, ya,
kemudian pemahaman-pemahaman keilmuan yang lain, tafsir dan juga kebijaksanaan. Makanya wajar ya, Ibnu Abbas ini memang terkenal sangat alim sekali. Kita bayangkan Rasulullah pertama mentahnik. Rasulullah juga yang berdoa kepada Allah, mendoakan supaya ya Allah Engkau limpahkan barokah untuk Abdullah ini. Ya, bagaimana tidak tumbuh berkembang menjadi pemuda yang luar biasa kalau Rasulullah sendiri yang sudah turun tangan ya, meminta langsung kepada Allah. Wa kanu yuhibbun nasa wa ya'tifu 'ala talabil ilmi. Orang yang sangat mencintai manusia yang lain, mencurahkan kasih sayangnya kepada yang lain, juga begitu lemah lembut dan senang sekali dengan orang-orang yang thalabul ilmi atau para pencari ilmu. Ini senang sekali Abdullah bin Abbas. Yabta'adu 'anil fitan, zahidan fid dunya katsiral haya'i. Menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah, orang yang zuhud dalam perkara-perkara duniawi, juga orang yang sangat pemalu. Ya, pemalu dalam perkara kalau misalnya tidak mengerjakan perintah Allah, malu. Zuhud di sini bukan berarti bahwa tidak mau dengan kehidupan material atau yang berbau duniawi, tidak. Jadi maksudnya zuhud itu adalah kehidupan dunia itu tidak dimasukkan sampai ke dalam hati. Itu yang dimasukkan zuhud. Jadi banyak sekali sahabat yang duitnya banyak, kaya, tetapi kekayaannya itu tidak menghalangi beliau untuk berjihad di jalan Allah. Ini namanya zuhud. Jadi tidak membedakan antara uang dan kertas itu sama saja. Jabatan dengan bangkai sama saja gitu. Itu zuhud. Jadi tidak peduli dengan kehidupan duniawi, itu tidak sampai masuk ke dalam hati dan pikiran. Kalau kita kan tidak. Kadang-kadang punya mobil saja, mobil kita lecet sudah puyeng. Waduh, pusing. Punya motor rusak udah puyeng. Kalau orang-orang yang zahid ini enggak. Mobil lecet, udah anggap kaleng saja, selesai. Motor rusak ya sudah, itu kumpulan rongsokan besi saja, sudah dianggap biasa saja. Jadi tidak sampai dimasukkan ke hati. Jadi ketika ada sesuatu menimpa kita secara duniawi, tidak kecewa. Memang dunia ini ya pada hakikatnya adalah menjijikkan kan, gitu. Itu orang-orang yang zuhud. Yuhibbuhu kullu may ya'rifuhu, karena beliau cinta dengan yang lain, penuh kasih sayang dengan yang lain, maka wajar kalau kemudian beliau pun dicintai oleh orang-orang yang mengenal beliau. Ya'ti ila kibar sahabati liyasma' minhum haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hebatnya lagi beliau ini ya, inilah seorang ulama itu. Meskipun beliau alim, tetapi beliau tidak sungkan-sungkan, tidak malu untuk mendatangi para sahabat yang senior. Seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk mendengarkan dari para sahabat senior itu juga hadisnya Rasulullah. Nah, tidak seperti sekarang. Sekarang itu ustadz baru 2-3 hari belajar ilmu agama, kemudian ceramah di mana-mana, menjadi viral, tetapi akhirnya ngawur, membuat gaduh. Masyarakat menjadi bingung, kenapa belajarnya lewat YouTube masalahnya, lewat medsos. Ya, kita mengakses teknologi informasi itu boleh, bahkan harus ya, tetapi bukan dalam rangka untuk menjadikan itu sebagai satu-satunya ilmu dan hukum. Tetap untuk belajar itu harus ada gurunya, dan para ulama-ulama kita juga demikian. Ibnu Hajar Al-Asqalani berapa gurunya? Dicatat sejarah kurang lebih sekitar 700-an guru. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wafatuhu tuwfiya bit-Ta'ifi sanata ats-tsaminah wa sittina Hijriyatan. Beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Baiklah para pemirsa sekalian, kita mencoba untuk membahas penjelasan hadis ini. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi il ahamiyati ta'limin wa nusus sigari fahada Abdullah bin Abbasin qad balagha al-'ashrata min umrihi yashfiqu alaihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah ini melalui hadis ini mengajak kita, menganjurkan kita, mengarahkan kepada kita betapa pentingnya untuk memberikan pengajaran, pembelajaran, memberikan ilmu dan nasihat kepada anak-anak ya, keturunan kita yang masih kecil-kecil. Dan memang itu dimulai sejak kecil. Jadi as-sighar, makanya disebut ghulam. Ghulam itu kenapa panggilnya ghulam? Karena memang udah posisi-posisi menginjak remaja. Kalau yang masih bayi itu biasanya sobi, as-sobi dalam bahasa Arab. Dan ini terjadi ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini baru berusia 10 tahun. Jadi diajak oleh Rasulullah, dibonceng Rasulullah, wa ya'khudhuhu bijiwarihi wa yunsihuhu, dibawa oleh Rasulullah, kemudian diberikan nasihat bima fihi al-hidayah was-salahu bi aslubin hasanin wa yusihi ihfadillaha yahfadhuka. Jadi diberikan nasihat di mana nasihat itu berisi petunjuk dan juga berbagai macam kebaikan dengan tata bahasa, ungkapan dan uraian yang sangat baik, dan memberikan wasiat dalam bentuk apa? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud ihfadillah? Yaitu idza khifta minallahi wa tazamta bi syari'atihi kana Allahu ma'aka yansuruka wa yasunuka wa yahmika. Yaitu yang dimaksud kita menjaga Allah itu justru kita yang takut kepada Allah. Seandainya engkau takut kepada Allah, engkau juga menjalankan ketentuan Allah, syariat-syariat Allah, maka Allah akan bersamamu, membantumu, menjagamu, dan juga memeliharamu. Jadi yang dimaksud ihfadillah, kita menjaga Allah itu bukan berarti Allah dijaga, tidak. Allah sama sekali tidak butuh bantuan dan penjagaan kita. Tetapi justru dengan cara menjaga Allah adalah dengan kita takut kepada Allah, memperbanyak muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan kita semakin dekat dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi kalau dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, dengan ujian duniawi atau dengan bencana duniawi, cara takut kita adalah menjauh. Ya, seperti sekarang ada pandemi COVID-19, cara kita takutnya ya kita hindari. Kita menjauh, kita bahkan diperintahkan untuk mengisolasi diri. Tetapi ketika takutnya kepada Allah, justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, ay fala mujiba laka illallah wa la khabira bihalika illallah. Yang dimaksud bahwa kita diwajibkan meminta hanya kepada Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang sanggup untuk mengabulkan permintaan, menjawab permintaan kita selain Allah. Juga tidak ada yang lebih tahu keadaan kita selain Allah. Nah, ini yang menarik, Imam Ahmad menyampaikan kapan yang paling baik kita untuk meminta kepada Allah. Justru ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah Allah, ya, ta'aruf ilallah. Kenalilah Allah itu pada saat engkau sedang makmur, sedang senang, rezekimu banyak. Semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Dengan demikian, nanti ketika engkau mengalami kesulitan, Allah pun akan mengenalimu. Kalau kita kan enggak, banyak duit, malah senang-senangnya belanja habis-habisan. Sedekahnya lupa. Bahkan zakatnya ketinggalan. Giliran bangkrut, giliran susah, sakit, baru teriak-teriak, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Setiap detik Allah disebut. Giliran senang lupa Allahnya di mana. Kebalik, justru agama kita mengajarkan ketika senang ingat Allah, sedekah yang banyak. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ay idza talabtal musa'adata falan tajida khairan illa minallah. Ketika engkau meminta bantuan, mintalah kepada Allah.
Kenapa? Karena tidak mungkin atau tidak akan sekali-kali engkau sanggup untuk menemukan kebaikan kecuali kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa'lam anal ummata ay jami'an nas. Ketahuilah bahwasanya sekalipun seluruh manusia idza tawahhadat kalimatuhum wa quwwatuhum wa aradu laka an-naf'a aw ad-darara fala yakunu dhalika illa idza syaa Allah fa kullu syai'in biqadratihi wa iradatihi wa la yastati'u ahadun ay yaf'ala syai'an illa bi idznillah ta'ala. Meskipun orang-orang berkumpul, ya, mereka berkolaborasi menjadi satu, bisa mengumpulkan berbagai macam kekuatan mereka, apapun pokoknya dikumpulkan dalam rangka untuk menjatuhkanmu, atau misalnya orang-orang ini bersepakat untuk menggotongmu menjadi pemimpin, menjadi atasan, menjadi pejabat. Tetapi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Kita ingat ya, pemilihan presiden kita beberapa waktu yang lalu, kita miris sebenarnya, prihatin sekali bagaimana banyak sekali kelompok-kelompok yang ada di masyarakat mendukung si A dan si B ini sudah pada tahap yang memprihatinkan, menjelekkan, menjatuhkan, menista, bahkan sampai orang tuanya pun diseret-seret. Kasihan sekali. Hanya untuk apa sih? Untuk kepentingan jabatan duniawi saja kita sampai-sampai rela bergontok-gontokan di antara sesama bangsa dan agama. Ini sudah menjijikkan sebenarnya, dan itulah kenyataan di masyarakat kita. Kenapa sih kita tidak mencoba untuk coba misalnya begini, Anda pendukung si A, tetapi coba sebarkan kebaikannya si B. Anda pendukungnya si B, sebarkan kebaikannya si A. Akhirnya apa? Ketika salah satu di antara keduanya jadi, maka yang muncul itu adalah kebaikan, bukan keburukannya. Kalau Anda bisa begitu, luar biasa itu. Nah, mudah-mudahan kita ke depan tidak akan seperti itu. Cukuplah beberapa peristiwa politik yang lalu itu menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa apapun yang sudah ditentukan oleh Allah itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, karena kita tahu bahwa pasti ketentuan itu sudah ada di garis catatannya Allah, maka tidak perlu lagi kita menjelek-jelekkan yang lain. Justru kita angkat siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, kebaikannya. Sehingga yang tercatat di dalam memori kita, yang tercatat di dalam memori anak-anak kita, cucu kita, generasi kita, adalah kebaikan para pemimpin kita, bukan keburukan. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa dan harus ikhlas menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi garis ketentuan yang baik, catatan kita selalu baik, dan kita dijauhkan dari kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang buruk yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.